pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait bagaimana manajemen diet pada kondisi obesitas dengan dislipidemia. Obesitas adalah salah satu masalah kesehatan kompleks yang ditandai oleh peningkatan lemak tubuh secara berlebih pada jaringan bawah kulit dan sekitar organ, yang mana dapat mengganggu kesehatan tubuh. Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan energi yang dikonsumsi dan dikeluarkan, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti genetik, usia, jenis kelamin, asupan makanan tinggi kalori, tinggi lemak, rendah serat, aktivitas fisik yang rendah, merokok, pola tidur yang tidak normal, tingkat stres, dan sosial ekonomi. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2021, kejadian obesitas di dunia meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1975 hingga sekarang. Sedangkan kejadian obesitas di Indonesia, berdasarkan data hasil Riskesdas tahun 2018, sebanyak 31% dari populasi penduduk usia lebih dari 15 tahun mengalami obesitas sentral. Kondisi obesitas dikaitkan dengan ketidakseimbangan metabolisme tubuh, inflamasi kronis dan sistemik karena simpanan jaringan lemak yang berlebih, yang mana pada kondisi ini akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular, salah satunya dislipidemia. Dislipidemia adalah penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar kolesterol total, trigliserida, kolesterol LDL, dan penurunan kadar kolesterol HDL. Hubungan kondisi obesitas dengan dislipidemia yaitu kalori dari makanan yang tidak segera digunakan akan disimpan di jaringan lemak dan diubah menjadi trigliserida. Trigliserida merupakan salah satu bentuk lemak yang berasal dari lemak dalam makanan atau hasil metabolisme karbohidrat. Selain itu, peningkatan penyimpanan lemak, terutama lemak visceral atau lemak pada organ dalam tubuh, akan meningkatkan pelepasan asam lemak bebas yang selanjutnya akan dibawa menuju ke hati dan menghasilkan VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. VLDL ini merupakan lemak yang kaya trigliserida, sehingga kadar trigliserida akan tinggi di dalam darah. Selanjutnya, VLDL akan diubah menjadi LDL atau Low Density Lipoprotein, yaitu lipoprotein yang mengandung kolesterol paling banyak. Peningkatan LDL akan meningkatkan kadar kolesterol darah dan menyebabkan penurunan kadar HDL atau High Density Lipoprotein karena banyak digunakan untuk mengangkut kolesterol darah kembali lagi menuju ke hati. Intervensi yang efektif untuk mengatasi kondisi obesitas dan dislipidemia menurut beberapa penelitian yaitu perubahan gaya hidup yang meliputi perubahan diet atau pola makan dan perubahan aktivitas fisik. Modifikasi gaya hidup di negara maju terbukti dapat menurunkan angka kejadian obesitas sentral dan memperbaiki profil lipid. Pengaturan pola makan bagi penderita obesitas dengan dislipidemia perlu diperhatikan. Banyak sekali jenis-jenis diet populer yang mengklaim dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Salah satu jenis diet yang dianjurkan untuk dilakukan dalam jangka waktu lama yaitu diet seimbang dengan pengurangan kalori, yaitu pengaturan makan dengan mengurangi jumlah kalori yang masuk 500 hingga 1000 kilokalori per hari untuk kategori status gizi obesitas tingkat 2. Namun harus tetap memperhatikan pemenuhan zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Adapun pengaturan makanan yang perlu diperhatikan untuk menurunkan berat badan dan memperbaiki profil lipid yaitu membatasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan tinggi kolesterol seperti makanan yang diolah dengan deep frying, makanan bersantan kental, jeroan, dan kuning telur. Asupan lemak jenuh yang berlebih akan diubah menjadi trigliserida dan kolesterol di dalam tubuh, sehingga kadar kolesterol dan trigliserida akan meningkat di dalam darah. Untuk pemilihan makanan sumber lemak yang dianjurkan yaitu lemak tidak jenuh terutama omega 3 dan omega 6 seperti ikan tuna, ikan salmon, kacang-kacangan, dan alpukat karena dapat menurunkan kadar trigliserida, LDL kolesterol, dan meningkatkan kadar HDL kolesterol. Serat memiliki peranan penting terhadap penurunan berat badan dan penurunan kadar kolesterol. Bahan makanan sumber serat yang diutamakan yaitu serat larut air seperti beras merah, oatmeal, sayur, dan buah-buahan. Asupan serat minimal 28 gram per hari dapat menurunkan kadar kolesterol 15 hingga 19% dengan mengikat kolesterol dan dikeluarkan melalui feses, meningkatkan waktu pengosongan lambung, sehingga dapat mengurangi asupan energi dan membantu penurunan berat badan. Asupan karbohidrat yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glikogen, selanjutnya akan diubah menjadi trigliserida dan disimpan dalam jaringan adiposa. Hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Adapun karbohidrat yang dianjurkan yaitu sumber karbohidrat kompleks seperti nasi putih, beras merah, ubi jalar, singkong, dan gandum. Adapun sumber karbohidrat yang perlu dibatasi konsumsinya yaitu karbohidrat sederhana seperti gula, permen, madu, dan sirup.
Vitamin B kompleks, terutama vitamin B6, B9, dan B12, adalah zat gizi mikro yang memiliki peranan untuk mengatur kadar homosistein tubuh. Homosistein adalah jenis asam amino yang ada di dalam tubuh dan jika jumlahnya berlebih dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Menurut beberapa penelitian, asupan vitamin B6, B9, dan B12 dalam jumlah yang cukup dapat membantu menurunkan kadar homosistein. Berikut merupakan beberapa jenis bahan makanan dan kandungan vitamin B6, B9, dan B12 dalam 100 gram bahan makanan. Berikut merupakan tips pengolahan makanan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membatasi pengolahan menggunakan minyak yang banyak dan diganti dengan pengolahan dengan cara dikukus, dibakar, direbus, atau bisa juga dengan menggunakan air fryer. Pengolahan ini tentunya menggunakan sedikit minyak sehingga sumbangan kalori dari minyak pada makanan tidak terlalu berlebihan. Olahraga aerobik merupakan olahraga yang sumber energinya berasal dari oksigen, dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan otot-otot besar. Olahraga aerobik dengan intensitas sedang telah terbukti dapat menurunkan berat badan, persen lemak tubuh, kadar kolesterol total, dan meningkatkan kadar HDL. Berikut merupakan sumber referensi yang digunakan. Sekian video sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan.